Iya, jadi sebetulnya saya tidak terlalu khawatir tentang baby boom ya, karena begini ya. Jadi kalau fenomena ini terjadi dalam waktu 3 bulan, tentu kan kita sebulan saja sudah naik atau sudah turun penggunaan alat kontrasepsi, maka kita sudah bergerak. Sekarang ini kan kita bergerak proaktif dengan bidan, dengan kader, dengan penyuluh keluarga berencana untuk bisa jemput bola, kemudian juga membagi sembako sambil bagi kondom, membagi sembako sambil bagi pil. Kemudian bulan depan saya juga mengadakan gerakan pelayanan aseptor sejuta aseptor. Jadi gerakan serentak pelayanan sejuta aseptor akan kami kerjakan di bulan depan, kami siapkan mulai sekarang. Jadi sebetulnya sih secara jujur kami tidak terlalu khawatir terjadinya baby boom. Karena kalau Anda tanya tentang perbandingannya dengan yang dulu-dulu, yang dulu-dulu itu kan baby boom itu terjadi kan tahunan ya, artinya sekian tahun, 2 tahun, 3 tahun terjadi kondisi di mana memang orang belum menggunakan kontrasepsi dengan baik. Kemudian orang pendidikannya juga belum tinggi. Sehingga jangan dibandingkan di tahun 80 atau tahun 70 di Baik. mana waktu itu rata-rata kan orang melahirkan 5,6. Satu orang rata-rata melahirkan 5 sekian. Nah kalau sekarang ini paling-paling kalau naik itu naiknya 0, gitu ya, 0, jadi tidak seperti dulu. Iya, terima kasih. Dokter Hasto Wardoyo, ini seberapa mudah sih menjawab pertanyaan, tepatkah atau paskah baby boom terjadi di saat kondisi perekonomian Indonesia yang seperti ini? Karena tadi kita coba kaitkan, kita coba proyeksikan akankah terjadi penggelembungan dana BPJS Kesehatan dan sebagainya. Anda melihat pertanyaan-pertanyaan ini seperti apa sih? Baby boom ini paskah terjadi di era pertumbuhan ekonomi Indonesia yang seperti saat ini? Iya, memang kalau terjadi beneran memang berat karena begini, Anda tahu bahwa sekarang ini orang melahirkan semua ditanggung pemerintah ya. Dalam arti BPJS juga total coverage terlebih kepada orang yang melahirkan. Dan kalau tadi kita tidak mencegah dengan tambahan kelahiran 400.000 misalkan, kita tidak mencegah. Anda bisa lihat itu bahwa yang 20% dia akan operasi seksosesaria. Kalau di Indonesia kan rata-rata 20%. Sehingga kalau 20%-nya 400.000 kan sudah berapa itu? Kan sudah 80.000 ya, akan seksosesaria misalnya begitu. Kemudian terjadinya abortus itu 5%. Sehingga kalau misalkan terjadi tambahan kehamilan 420, maka kira-kira 20.000 akan terjadi abortus. Orang abortus itu mesti dilakukan tindakan kuretase, kemudian dilakukan mondok, kemudian dengan biaya. Kalau itu ditanggung BPJS kan juga sudah kali berapa. Ya, jadi Baik. konsekuensi dari ini dalam jangka pendeknya itu sudah bisa dilihat sampai 9 bulan itu sudah bisa dihitung. Ini belum dengan biaya pendidikan, subsidi pendidikan yang harus diikuti selanjutnya. Begitu.